Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas, ternyata nih, pinjol yang nggak ada di lapangan ya, ternyata itu lebih berbahaya. Kok bisa? Simak video ini sampai habis. Teman-teman, pinjol ini alias pinjaman online itu sering menjadi solusi finansial yang sangat praktis di era digital ini. Dengan proses yang cepat dan syarat yang mudah gitu, kita itu akhirnya bisa mendapatkan dana yang kita butuhkan. Ya, kalau kepepet, orang katanya sih pakai pinjol aja. Namun nih, fenomena cekcok antara desa lapangan sama nasabah yang galbay itu telah membuat banyak orang menjadi lebih selektif dalam memilih pinjol. Nah, sebagian besar ya, orang tuh cenderung memilih pinjol yang tidak memiliki desa lapangan. Akhirnya seperti itu. Nah, mereka itu percaya bahwa pinjol yang tanpa desa lapangan itu katanya sih lebih aman. Karena tidak ada penagihan langsung ke rumah ya, atau nggak ada desa lapangannya. Tapi, namun ironisnya, pinjol tanpa desa lapangan justru memiliki resiko yang lebih besar. Terus apa alasannya? Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut nih. Jadi gini, sayang ini teman-teman, tidak banyak orang yang menyadari hal ini. Nah, oleh karena itu penting untuk memahami beberapa alasan mengapa pinjol tanpa desa lapangan itu menjadi lebih berbahaya. Nah, semoga informasi ini tuh dapat membantu kalian untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam mengelola keuangan dan selektif untuk memilih pinjol. Oke, jadi gini teman-teman ya, pinjaman online tanpa desa lapangan itu seringkali dipandang sebagai alternatif yang lebih aman bagi sebagian orang nih. Namun, melalui tinjauan dari berbagai sumber, ternyata terdapat beberapa alasan yang menyatakan bahwa pinjol tanpa desa lapangan justru bisa menjadi lebih berbahaya dari yang kita duga. Oke, jadi gini, alasan pertama adalah meskipun tidak ada penagihan langsung ke rumah, metode penagihan online yang digunakan oleh pinjol tanpa desa lapangan seringkali dapat meningkatkan tingkat stres debiturnya. Nah, mereka itu cenderung menggunakan taktik penagihan yang lebih agresif dan menekan, seperti penagihan yang dilakukan secara berulang-ulang setiap harinya gitu kan. Terus, tidak hanya nomor telepon debiturnya, bahkan kontak-kontak darurat atau nomor telepon yang terdaftar di perangkat seluler kalian juga seringkali menjadi sasaran penagihan. Bahkan ada yang keluar kondar. Dan ini meningkatkan tekanan psikologis para debitur yang gagal bayar. Nah, oke, yang selanjutnya, salah satu alasan mengapa pinjol tanpa desa lapangan menjadi lebih berbahaya adalah karena memberikan kemudahan yang berlebihan bagi debitur dalam mengajukan pinjaman. Nah, dengan tidak adanya ancaman penagihan langsung ke rumah, banyak debitur yang cenderung mengambil keputusan pinjaman secara gegabah nih, tanpa mempertimbangkan secara matang-matang kemampuannya untuk melunasi utang tersebut. Nah, hal ini dapat mengakibatkan terjeratnya debitur dalam utang yang semakin dalam, karena mereka merasa tidak ada konsekuensi yang serius jika mereka gagal membayar. Selain itu, sebagian besar pinjol tanpa desa lapangan itu cenderung beroperasi secara ilegal. Kebanyakan itu ilegal dan belum memiliki izin resmi dari otoritas jasa keuangan. Nah, hal ini menimbulkan risiko tambahan bagi debitur karena mereka itu tidak dilindungi oleh hukum yang mengatur industri keuangan. Nah, oleh karena itu ya, para konsumen itu diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih pinjaman online dan memastikan bahwa lembaga keuangan yang mereka pilih itu memiliki izin yang sah dan beroperasi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul, sangat penting bagi kita untuk melakukan penelitian terlebih dahulu atau teliti dulu dalam memilih penyediaan pinjol yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Nah, oleh karena itu ya, penting untuk kalian untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam memanfaatkan layanan pinjaman online. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa ini berbahaya? Karena rata-rata yang tanpa desa lapangan itu biasanya pinjaman ilegal, pinjol ilegal. Kalian tahu sendiri ya, kalau pinjol ilegal itu pasti penagihan yang parah. Siap-siap aja kalian disebar data, ya, dipermalukan di media sosial, bahkan kalian diintimidasi parah-parah dibanding yang ada di lapangan. Sebenarnya kalau kalian ketemu sama di lapangan, itu santai aja kok. Nggak seperti yang kalian tonton di YouTube lain, datang dengan kasar. Beberapa orang yang didatengin sama di lapangan itu biasa-biasa aja. Kadang datang disediain kopi, kadang datang juga ya udah hanya ngobrol-ngobrol aja. Bilang aja yang penting kalian tidak menjanjikan kapan pembayaran. Kalau kalian janjikan pembayaran, DC itu akan datang berkali-kali. Toh emang sebenarnya nggak jadi masalah kalau emangnya DC datang berkali-kali. Berkali-kali ngomong nggak ada uang untuk membayar. Sampai suatu saat nanti DC juga akan capek sendiri untuk mengunjungi kalian. Dan satu hal lagi, nggak semua pinjaman online juga yang ilegal OJK itu punya desa lapangan. Jadi buat kalian nggak usah takut lagi sama desa lapangan. Bahkan malah lebih berhati-hati aja sama pinjol ilegal yang tanpa desa lapangan. Karena sekali yang kalian gagal bayar, siap-siap aja resikonya itu ya udah, data kalian disebar, data kalian akan dipermalukan,
Ya, kalian lihat aja berita-beritanya gimana resikonya kalau kalian gagal bayar di pinjaman online yang ilegal. Itu ngeri dan sadis. Oke, gitu saja teman-teman video kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.